Kalau menurut saya, bagaimana nilai moral anak remaja masa kini atau sekarang sering disebut dengan anak-anak milenial. Jadi kalau menurut saya, ini moral anak sekarang ini ya sangat minim sekali atau mengalami penurunan yang sangat drastis. Nah, contohnya ketika mereka melihat orang tuanya bekerja atau membersihkan pekarangan rumah, bukan berarti malah membantu, malah justru cuman melihat. Nah, itu saja, itu termasuk kerusakan moral. Nilai moral remaja zaman sekarang itu menurut saya terlalu rendah, soalnya dikarenakan oleh globalisasi dari dunia barat, sehingga mereka terlalu cenderung mengikuti moral-moral yang dibawa oleh orang-orang. Jadi menurut saya pandangan nilai moral anak zaman sekarang itu sangat menurun drastis, jauh berbeda dari moral-moral anak zaman dahulu. Jadi anak zaman dahulu itu moralnya sangat baik sekali dibandingkan anak zaman sekarang atau dikenal dengan zaman milenial. Contoh kecilnya seperti halnya anak zaman dahulu, ketika dia berjalan di depan orang-orang yang lebih tua dari mereka, dia secara otomatis dia selalu menundukkan atau hormat kepada orang tua. Yang menjadi kerusakan moral khususnya di kalangan pemuda atau anak-anak milenial, nah itu salah satunya faktornya adalah minimnya pengawasan orang tua terhadap aktivitas anak tersebut di luar. Jadi lemah dalam kontrol ketika anak tersebut berada di luar. Kemudian minimnya lagi anak tersebut dibekali dengan ilmu-ilmu agama. Jadinya dari akhlak, kalau misalnya moral itu kan berhubungan dengan sopan santun, dengan akhlak. Nah, jadi minimnya anak tersebut dibekali dengan ilmu-ilmu keagamaan itu sangat minim. Nah, itu yang salah satu faktor yang menyebabkan minimnya moral anak-anak muda sekarang. Penyebab utama kerusakan moral remaja masa kini itu yang pertama yakni karena kesenjangan pendidikan, kemajuan teknologi, dan juga kesenjangan sosial di zaman sekarang. Inti penyebab kerusakan moral di kalangan pemuda, salah satunya terlalu bebas dalam pergaulannya. Jadi pergaulan anak zaman sekarang atau anak-anak muda zaman sekarang itu terlalu bebas, dan juga salah memanfaatkan teknologi, baik itu dari media sosial, Facebook, dan lain sebagainya. Kemudian tindak lanjutnya gimana? Yang berperan penuh dalam penanggalangan moral tersebut adalah ya pengawasan orang tua tersebut. Orang tua harus secara maksimal mengawasi anaknya, kemudian memberikan saran apabila dia melanggar, memberikan hadiah apabila dia melakukan perbuatan yang positif. Jadi jangan hanya ketika moralnya rusak dihukum, tapi ketika dia berkelakuan baik tidak diberikan predikat atau diberikan bonus reward. Peran penuh untuk memperbaiki nilai-nilai moral remaja pada zaman sekarang ini itu yakni yang berperan penuh adalah salah satunya keluarga, kemudian teman, lingkungan sosial, dan juga guru pendidik. Terus siapa yang berperan penting dalam memperbaiki nilai-nilai moral anak zaman sekarang? Terutama yang pertama orang tua. Jadi orang tua harus terjun langsung dalam memperbaiki moral anak zaman sekarang. Kemudian guru juga berperan penting dalam memperbaiki nilai moral anak zaman sekarang. Kemudian kalau
timbul pertanyaan, haruskah pemuda tersebut diberi pembekalan khusus supaya moralnya lebih baik atau supaya moralnya lebih kepada nilai-nilai positif. Jadi tanggapan saya harus diberikan pembekalan, salah satunya ya dengan pembekalan atau memperbanyak mendalami ilmu agama, seperti orang tua yang mempunyai pandangan, mempunyai niatan untuk memondokkan anaknya. Jadi anaknya supaya lebih banyak mendalami ilmu tentang keagamaan, ya harus di dunia pesantren. Dunia yang lingkungan di mana di situ sangat banyak sekali tentang pembekalan tentang keilmuan, tentang budi pekerti, akhlak, sopan santun. Sebenarnya ada pembelajaran khusus yang perlu diberikan oleh remaja pada zaman sekarang ini, terutama tentang revolusi mental di bidang sosial. Karena revolusi mental yang telah dicantumkan oleh Presiden Republik Indonesia itu adalah suatu terobosan yang terbaik untuk mengatasi perbaikan nilai-nilai moral remaja pada zaman sekarang. Pemuda harus mendapatkan pendidikan moral yang baik agar mereka dapat membedakan mana moral yang baik dan mana moral yang buruk. Kemudian kalau tempatnya itu di mana? Di mana anak tersebut bisa mendapatkan penambahan wawasan, tujuannya untuk memperbaiki moralnya. Ya misalnya ya pendidikan tersebut bisa ditempuh di pendidikan yang di situ sifatnya ada basicnya, ada keagamaan ataupun tempat-tempat khusus di mana tempat itu atau lembaga tersebut bisa mencetak remaja-remaja atau kaum milenial menjadi moral atau memberikan pendidikan moral yang sangat baik. Sebenarnya remaja pada zaman sekarang ini perlu dididik dalam suatu seperti lembaga-lembaga khusus seperti pondok pesantren, kemudian asrama-asrama yang memberikan nilai-nilai moral, kemudian seperti boarding school seperti itu, sekolah asrama dan lain sebagainya. Karena pada saat mereka terisolasi dari dunia luar, mereka akan tertempa oleh nilai-nilai moral yang diatur dalam lingkungan tersebut. Tempat yang layak untuk membimbing atau mendidik moral yang baik, terutama di pondok pesantren. Di pondok pesantren diajarkan pendidikan moral atau tata krama yang sangat baik. Pendapat saya tentang generasi muda, generasi milenial, apabila moralnya juga tidak baik, maka bangsa ini akan menjadi bangsa yang rusak. Jadi sebuah bangsa itu akan maju, akan berkembang, akan sukses semua adanya kalau generasi mudanya bermoral ya maaf ya. Kemudian generasi mudanya mempunyai akhlak yang baik. Salah satunya ya banyak sekali pendidikan itu. Maka kalau generasi muda kita itu moralnya tidak baik atau moralnya itu minim, maka bangsa kita juga akan rusak. Jadi kalau kedepannya lebih baiknya para remaja, para pemuda itu lebih banyak dibekali pendidikan tentang moral. Ya contohnya ya banyak sekali di pesantren juga bisa, di lembaga-lembaga khusus ataupun lembaga-lembaga yang lain yang membidangi tentang memperbaiki moral tersebut. Menurut saya generasi muda itu adalah suatu bibit unggul untuk menjadikan masa depan Indonesia yang sejahtera, di mana pada masa-masa generasi muda mereka akan mengalami sebuah pertumbuhan dan perkembangan. Pada saat mereka mengalami perkembangan, mereka akan mendapatkan sesuatu yang lebih. Namun jika
generasi-generasi muda zaman sekarang ini memiliki moral-moral yang buruk, maka masa depan Indonesia itu akan buruk pula. Seperti itu. Menurut saya, pemuda bangsa Indonesia yang mana dia adalah penerus bangsa Indonesia, apabila tidak dibekali dengan moral yang baik, dia akan merusak negaranya sendiri.